Pernah gak sih kamu terpikir, kenapa tim sepak bola tertentu bisa jadi begitu populer? Bayangkan, kamu lagi nonton pertandingan seru, sorak-sorai penonton hingga heading gol yang menegangkan. Tapi di balik itu semua, ada sejarah panjang yang jarang orang ketahui, terutama tentang Chelsea. Kenapa si klub ini jadi primadona? Bukan cuma di England, tapi juga di seluruh dunia? Pendengar setia Memoria, inilah saatnya kita menyelami lebih dalam. Sekarang, mari kita tengok bagaimana sebuah klub dengan awal yang sederhana bisa tumbuh menjadi salah satu raksasa di dunia sepak bola. Kenapa? Siapa yang menyangka bahwa Chelsea, yang awalnya hanya klub kecil, kini menjadi magnet bagi pemain bintang dan penggemar di seluruh dunia? Yuk, kita mulai perjalanan kita mengeksplorasi asal mula dan cerita di balik Chelsea. Chapter 1, Awal yang Sederhana. Chelsea FC didirikan pada 10 Maret 1905. Awalnya, klub ini berdiri untuk menarik penggemar di daerah Fulham, London. Yang menarik, klub ini tidak langsung punya stadium sendiri. Kebanyakan tim pada saat itu sudah memiliki rumahnya masing-masing. Chelsea hanya bermodal Stadion Stamford Bridge yang digunakan sebagai tempat kandang. Besarnya minat penonton bisa dilihat dari banyaknya tiket yang terjual dari pertandingan-pertandingan awal, walaupun hasilnya belum menggembirakan. Pelatih pertama mereka, John S1MCHE Pronunciation Kena, adalah sosok yang digantikan dalam membawa tim meraih prestasi awal, tetapi sayangnya tidak berjalan mulus. Banyak pemain yang tidak bisa beradaptasi dengan tuntutan permainan di liga yang kompetitif. Terus terang, banyak yang berpikir Chelsea akan menghilang begitu saja. Chapter 2, Momen-momen awal yang menginspirasi. Meskipun tahun-tahun awal Chelsea penuh dengan ketidakpastian, ada beberapa momen berharga yang patut dicatat. Di tahun 1915, sebelum Perang Dunia Pertama, Chelsea berhasil mencapai final Piala FA. Sayangnya, mereka kalah dari Sheffield United. Hal ini seharusnya jadi titik balik, karena klub ini mulai menarik perhatian lebih banyak orang. Kegagalan tersebut malah memacu semangat tim untuk lebih berprestasi. Pasca perang, Chelsea meraih kembali popularitasnya, dan relevansinya dalam peta sepak bola Inggris semakin meningkat. Dengan kapasitas stadion yang bertambah, klub ini mulai menarik para pemain berbakat dan pelatih yang lebih kompeten. Proses pembentukan identitas diri ini sangat penting bagi klub yang baru saja lahir dan berjuang mencari pijakan. Chapter 3, Menghadapi Rivalitas. Di samping jalan menuju kesuksesan, Chelsea harus menghadapi rivalitas yang sengit, terutama dari tim-tim lain di London. Arsenal, Tottenham, bahkan West Ham menjadi lawan tangguh dalam bertanding. Pada satu waktu, Chelsea harus berjuang keras untuk menjadi tim yang diakui dan dihormati. Pentingnya rivalitas ini tidak hanya menambah semangat bermain, tetapi juga memperkenalkan mereka lebih dekat dengan para penggemar. Rivalitas yang terjalin pun memiliki dampak emosional yang kuat. Ketika Chelsea menang, sorak-sorai penonton di Stamford Bridge menggema, dan rasanya seperti merebut sebuah keadilan. Bahkan ketika kalah, itu menjadi pengingat bahwa sepak bola adalah permainan yang penuh kejutan dan kesedihan. Dan let me tell you, rivalitas itu adalah bumbu yang membuat perjalanan Chelsea semakin menarik. Chapter 4, Membangkitkan Semangat. Di tahun 1965, Chelsea melakukan gebrakan signifikan dengan mengangkat pelatih legendaris, Tommy Docherty. Di bawah kepemimpinannya, emosi dan semangat permainan terbangun kembali. Docherty bukan hanya pelatih, tapi juga motivator ulung yang mampu mendorong para pemain mencapai potensi maksimal. Kesuksesan di Piala FA 1970 menjadi tonggak sejarah bagi Chelsea yang selama ini berjuang mencari pengakuan. Momen kebangkitan ini memperlihatkan bahwa dengan semangat juang, suatu hal yang dianggap mustahil bisa menjadi nyata.
Kebangkitan ini juga menunjukkan bahwa Chelsea adalah tim yang mempunyai karakter kuat, tidak menyerah pada situasi sulit. Perasaan ini menjadi penting bagi pendukung setianya yang selalu setia menghadapi suka duka bersama. Chapter 5, Meniti Jalan Menuju Kejayaan. Waktu berlalu, dan dalam kurun waktu beberapa dekade, Chelsea mulai mengukir namanya di pentas sepak bola Eropa. Kesuksesan di ajang domestik perlahan-lahan membuka jalan untuk tampil di kompetisi yang lebih besar. Dalam dekade 1990-an, tim ini mulai berdatangan pemain bintang. Patut dicatat kedatangan Roman Abramovich yang dengan cepat mengubah wajah klub. Investasi besar-besaran menjanjikan masa depan cerah. Dari kemudian, Chelsea menjadi salah satu kekuatan utama di Premier League dan Eropa. Siapa yang menyangka, klub yang dulunya terpinggirkan kini menjadi simbol kemewahan dan reputasi? Melalui berbagai prestasi yang menggembirakan, mereka tumbuh dari ketidakpastian menuju kejayaan yang tak tergoyahkan. Ayo, sambut setiap momen menarik di Memoria. Karena setiap hal punya asal.